Ya, bagaimana kemudian kasus itu lagi-lagi mencoreng kehakiman di tanah air dan juga menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana hal ini kemudian bisa terjadi? Lagi-lagi kalau kita lihat pemirsa sejak 13 tahun terakhir, total ada kurang lebih 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Bagaimana mereka yang kemudian di bumi disebut sebagai wakil Tuhan justru menjual keadilan? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di studio. Apa kabar Indonesia Malam saat ini? Ada Pak Marwar Arsiahaan, Hakim MK tahun 2003 hingga 2008 ya Pak ya. Selamat malam Pak Marwar. Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat untuk Anda Pak Marwar. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama dengan kami ada Mas Kurnia Ramadana selaku pemerhati hukum. Selamat malam Mas Malam Kurnia. Mbak Maria. Kabar sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga sudah tersambung bersama kami pemirsa ada juru bicara MA, ada Prof Yanto yang nanti juga akan bergabung bersama dengan kami. Oke, kalau kita melihat kasus terakhir Mas Kurnia, bagaimana kemudian ini bisa menggoncang kita semua? Ini juga bukan nama-nama yang biasa saja, ini merupakan nama-nama hakim yang luar biasa, menangani kasus hukum yang juga tidak biasa, Mas Kurnia. Ya, ini merupakan badai ya, di lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Lebih dari 20 hakim terjerat kasus korupsi hampir di seluruh tingkatan. Kalau kita bicara di tingkat pengadilan jumlahnya banyak, ada juga hakim agung di Mahkamah Agung yang pernah terjerat korupsi, bahkan di Mahkamah Konstitusi, 2 hakim konstitusi juga pernah menjadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu ini patut disesalkan dan harus ada pembenahan secara sistemik, khususnya di lembaga Mahkamah Agung. Lembaga yang menjadi pengawas juga harus turun langsung. Misalnya, kita memiliki komisi yudisial yang bisa melihat, menginvestigasi apakah ada dugaan pelanggaran kode etik atau tidak. Di internal Mahkamah Agung ada badan pengawas Mahkamah Agung. Sehingga ke depan jika kolaborasi ini bisa dilakukan, tentu harapan kita angka praktik korupsi mafia peradilan itu dapat turun atau bahkan bisa dihilangkan. Tentu kalau kita bicara hakim, ada beberapa pemaknaan. Misalnya hakim itu adalah penegak hukum sekaligus penentu keadilan dengan jumlah yang sangat fantastis. Kurang lebih kalau saat ini sedang diusut oleh kejaksaan ada angka 60 miliar rupiah yang dilakukan oleh 4 orang hakim, 1 pejabat struktural saat menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ada 3 orang hakim. Bahkan korupsi itu dilakukan ketika berkas itu baru masuk. Untuk membaca awalan perkara saja ada tarif yang dikenakan miliaran rupiah. Tentu ini harus diusut secara transparan dan kita berharap nanti ketika masuk proses persidangan, tuntutan dan vonisnya dapat mencerminkan rasa keadilan. Maka dari itu Mbak Maria, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal yang terkait dengan suap hakim itu dibedakan. Ada pasal 6 ayat 1 huruf A di sana, di mana ketika dibedakan berarti ada lex spesialis dan hukumannya jauh lebih berat. Bagi penyuap, kalau penyuap biasa, misalnya di pasal 5 Undang-Undang Tipikor itu, maksimal hanya 5 tahun penjara. Tapi kalau kita bicara tentang suap hakim, maka maksimalnya lebih dari 10 tahun penjara. Sebegitu seriusnya undang-undang melihat korupsi peradilan, namun sayangnya para wakil Tuhan itu justru menciderai dan mencoreng nama baik institusi Mahkamah Agung. Oke, artinya kalau Anda melihat ini celahnya berada di pengawasan dalam hal ini Komisi Yudisial? Ada banyak Mbak Maria, misalnya satu soal bagaimana memastikan integritas hakim ketika direkrut sampai nanti mereka mendapatkan jabatan-jabatan di kelas basah misalnya di Indonesia misalnya, dan juga kita harus melihat dalam substansi perkara yang sekarang sedang diusut misalnya Mbak Maria. Ini kan didapat ketika kejaksaan mengusut yang terkait dengan nama Zaroflikar. Ada hampir 1 triliun rupiah dilihat dan disita dari kediamannya. Di sana ditemukan bukti elektronik. Maka dari itu catatan-catatan yang ada dalam perkara Zaroflikar harus dikembangkan. Masa seorang hakim tergoda sih Mas dengan hal seperti itu? Ya, itu praktik yang selama ini banyak dianggap masyarakat pihak yang lazim misalnya, dan ada pembiaran
di internal penegak hukum termasuk lembaga kekuasaan kehakiman. Bagaimana konsep whistleblowing system itu bisa dibangun di Mahkamah Agung dan lembaga kekuasaan kehakiman dengan sendirinya mereka bisa berbenah ketika WBS itu, whistleblowing system itu dapat berjalan dengan baik. Itu Mbak Mar. Iya, kalau kita coba bisa hadirkan juga di layar kaca ya pemirsa, kita coba ingin lihat beberapa barang bukti yang kemudian akan ditampilkan di layar kaca Anda. Ini bisa dilihat bagaimana kemudian ini sempat ramai juga kemarin di media sosial begitu ya Mas ya. Luar biasa sejumlah kendaraan dengan harga yang tak sedikit gitu ya Mas, bahkan puluhan miliar. Ya, Ferrari sangat mewah gitu Pak Baru ya. Betul, bisa dilihat ada kemudian sepeda yang harganya juga bahkan mencapai puluhan juta, mobil yang harganya juga mencapai puluhan miliar rupiah, bahkan juga ini bukan mobil-mobil yang biasa, ini mobil khusus yang juga jumlahnya pun juga terbatas begitu di tanah air. Ini yang kemudian menjadi barang bukti yang kemudian juga disita oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana kemudian ini juga menjadi cerminan wajah kehakiman di tanah air Pak Baru. Kalau kita lihat masyarakat kemudian nampaknya setelah kasus ini kok rasa percaya masyarakat terhadap keadilan di tanah air jadi menurun. Bahkan kalau kita bisa bahasakan begitu ya Pak ya, kewibawaan penegakan hukum sudah runtuh belum sih Pak kalau kita lihat ini Pak Baru? Udah runtuh. Ya, jadi saya pikir begini nih. Mencengangkan sekaligus sangat menyedihkan ya bahwa itu berulang-ulang terjadi, dan skalanya juga sebenarnya mungkin jumlahnya bisa sama diukur dari yang lalu, tapi dia punya jumlah uang yang diterima semakin dahsyat begitu. Oleh karena itu hal yang sangat menyedihkan sekarang bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan itu sebagai benteng terakhir sudah runtuh di dalam negara dan bangsa Indonesia, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan. Kalau sudah kehilangan trust, maka itu artinya tidak ada lagi gunanya. Atau kalau kita ambil orang merasa membawa kasusnya ke pengadilan, dia tidak memiliki lagi suatu rasa percaya diri bahwa keadilan akan di sana kecuali ada uang tertentu. Wajar saja kan melihat itu Pak? Ya tidak wajar kalau dari sudut apa yang menjadi cita-cita kita sebagai negara hukum kan. Tetapi bagaimana misalnya membenahi ini, kalau saya melihat bahwa dari sudut intensitas, dari sudut jumlah orang dan jangka waktu yang panjang, tampaknya kita terutama Mahkamah Agung tidak belajar bagaimana sebenarnya mengatasi ini. Dan kita juga di dalam sistem pengawasan itu bukanlah seperti yang dibayangkan orang hakim itu diawasi, diikuti. Itu banyak metode-metode yang kita harus belajar ke negara-negara yang lebih maju, bagaimana mekanisme pengawasan itu. Dan khususnya Indonesia ketika perubahan Undang-Undang Dasar dimulai tahun 1999, adanya KY dan MK, kemudian Mahkamah Agung tetap ada. Sebenarnya di dalam perkembangan itu juga ada yang disebutkan konsolidasi, restrukturisasi, reorganisasi yang mencoba membenahi ini semua sehingga menjadi akan lebih jelas. Tetapi kesulitan kita sekarang kalau di Mahkamah Agung itu mereka tetap juga melihat sistem satu atap itu, one roof system yang diciptakan pada tahun 1999 waktu peralihan kita dari Orde Baru zaman Pak Habibie, disetujui usul termasuk saya mengusulkan ikut juga mendukung itu satu atap itu dulu, tetapi menjawab persoalan di zaman Pak Harto. Tetapi sesudah itu sekarang tentu berubah keadaannya, dan Mahkamah Agung ini sebenarnya di dalam keadaan sekarang ini tidak bisa lagi berdiri sendiri, harus ikut. Bahkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di eksekutif, tetapi juga sebagai pimpinan negara, kepala negara, dia harus juga ikut mendorong, dan bukan dalam arti mencampuri, tetapi mendorong bagaimana pembenahan peradilan ini. Bahkan juga dengan melihat Zarof yang memiliki skala besar begitu, dan 1 triliun dengan 51 kilogram emas itu, tentu itu adalah dalam jangka panjang. Dia pejabat di sana kurang lebih sampai berapa puluh tahun, dan bahkan menurut cerita apa itu benar saya belum pastikan itu, bahwa dia juga menjadi tim sukses dari ketua Mahkamah Agung yang ada sekarang. Yang boleh dikatakan dia menjadi menang mutlak pada waktu itu. Oleh karena itu bahan-bahan ini harus dikaji, tidak bisa hanya Mahkamah Agung sendiri, tetapi sistem yang kita lihat
bahkan komisi judisial harus diperkuat dengan kondisi yang sekarang ini, di mana dia sering sekali tidak dipercayai atau tidak dihormati betul lah ketika dia melakukan suatu model-model pengawasan. Tapi model pengawasan juga harus kita belajar sedemikian rupa sehingga ada yang dikatakan tidak boleh pengawasan itu melanggar independensi hakim, itu harus kita pegang teguh. Oleh karena itu mekanismenya seperti apa? Inilah yang harus dipelajari secara bersama-sama. Oleh karena itu pada waktu Zarov tertangkap, kita menyarankan juga ke Presiden keluarkan dululah Perpu. Kita hold dulu semua kegiatan Mahkamah Agung, kita teliti dulu semua ini, baru nanti akan kita lihat siapa yang masih pantas untuk menduduki ini. Karena kalau dilihat dari peran Zarov itu seperti yang sudah dikemukakan tadi oleh rekan dari ICW ini, ya sudah jelas terstruktur betul lah. Tetapi juga di samping terstruktur, dia sudah menjadi satu sistem kelihatannya itu. Kalau dikatakan kalau anak saya ada juga yang insinyur tapi dia mencoba-coba jadi pengacara. Dia bilang kalau tidak ada uangnya jangan coba-cobalah ke pengadilan kan. Itu sampai ada tuh ya Pak narasi seperti itu. Nah, itu dia skeptis ini kemudian juga muncul nampaknya di masyarakat. Tapi seperti tadi yang Mas Kurnia juga sampaikan, karena godaannya begitu besar kepada hakim. Saya ingin tanya juga, pada saat Anda menjabat dulu di Batahun ya Pak ya menjadi hakim MK, ada tidak sih Pak godaan-godaan semacam itu? Dijawabnya nanti sesaat lagi ya Pak ya. Kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, sebelum kami lanjutkan diskusinya, ini kami ingin tampilkan terlebih dahulu di layar kaca untuk Anda bagaimana profil dari ketiga hakim yang menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di PN Jakarta Pusat. Ini kalau kita lihat pemirsa, ini bahwa ketiganya ditunjuk oleh Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu, yaitu adalah Muhammad Arif Nuryanto yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Dan ini kalau kita lihat pemirsa, ini merupakan karir yang cukup panjang kalau kita lihat mulai dari kemudian memimpin Ketua Pengadilan Negeri di Tebing Tinggi, kemudian Purwokerto, Samarinda, Pekanbaru, bahkan hingga di Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Selatan selama 2 tahun terakhir ini. Dan kalau kita lihat harta kekayaannya ini yang dilaporkan ya. Kenapa Mas Kurnia tertawa? Ini harta kekayaan yang tercatat mencapai 3,17 miliar rupiah. Selanjutnya pemirsa kami hadirkan ini adalah Hakim Juyamto yang kita kenal juga namanya cukup santer beberapa waktu terakhir. Beliau merupakan hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pernah pula menangani kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan yang cukup ramai pada waktu itu. Dan juga hakim tunggal dalam kasus pra-peradilan Hasto Kristianto. Selain dua hakim tersebut pemirsa, ini kita juga tampilkan profil hakim ketiga, yaitu adalah Hakim tingkat pertama PN Jakarta Timur, Agam Syarif Baharudin, yang juga pernah menangani kasus Habib Rizik tentang kerumunan di wilayah Megamendung. Ini merupakan ketiga hakim yang kita tahu betul bukan hakim yang biasa, begitu ya, hakim yang namanya juga cukup santer, cukup dianggap berwibawa dalam menegakkan keadilan. Dan kalau kita lihat pula di pemirsa, nama hakim lain yaitu Hakim Ade Hock di Tipikor PN Jakarta Pusat, Ali Muhtarom, yang juga sempat menangani kasus Top Lembong, namun sudah dicopot saat ini, di mana pernah juga menangani kasus Asabri. Lagi-lagi ini bukan hakim kaleng-kaleng pemirsa, ini adalah para hakim yang luar biasa dianggap dalam menegakkan keadilan. Dan barang buktinya pula seperti Anda lihat di layar kaca pemirsa. Wow, ini ya, ini juga ramai di media sosial. 40 lembar mata uang dolar Singapura, pecahan 100 SGD dan juga 125. Di mana kalau kita lihat ini juga ada lembaran uang dolar Amerika hingga kemudian pecahannya 100 US dollar yang disita di rumah tersangka Muhammad Arif Nuryanto. Kendaraannya pemirsa, waduh, bukan main lagi. Ini baru jumlah uang yang cukup fantastis. Ini kemudian disita di salah satu rumah Hakim Arif Nuryanto di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Kemudian juga kita tampilkan juga ada sejumlah uang juga yang kemudian disita di rumahnya di wilayah Jakarta, yaitu tepatnya di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Dan ini yang kemudian sempat ramai kemarin, di mana turut disita oleh Kejagung ada 3 unit mobil, yaitu 1 Toyota Land Cruiser, kemudian 2 Land Rover, ada 21 unit sepeda motor yang bukan sepeda motor biasa, tapi ada sepeda motor eksklusif pemirsa, dan juga ada 7 unit sepeda yang juga disita di rumah tersangka AR di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Anda bisa bayangkan kemudian untuk sekelas hakim yang tadi hartanya berapa Mas Kurnia? 3,17 miliar. 3,17 miliar katanya ya Mas ya. Tapi kalau dilihat tadi uang tunai dan juga kemudian kendaraan disita luar biasa pemirsa. Ini juga kemudian sempat disita ada 1 unit mobil Fortuner yang disita di rumah tersangka AM di wilayah Jepara dengan uang tunai senilai 36.000 US dollar yang juga disita di rumah di Jepara. Sementara itu dari kantor tersangka Marcella Santoso ini ditemukan ada uang senilai 4.700 dolar Singapura, kemudian juga ada uang tunai senilai 616 juta lebih disita dari rumah tersangka Agam Syarif Baharudin. Ini adalah barang bukti yang kemudian cukup disita yang juga mencengangkan kita semua bagaimana kemudian sejumlah hakim tersebut yang dilihat hartanya tercatat sekitar jumlahnya miliaran, tapi nampak ya barang yang disita saja sudah melebihi harta kekayaan yang tercatat. Kronologi kita tahu betul bermula dari pihak pengacara Arianto dan juga Wahyu Gunawan Panitra Muda yang membicarakan soal gratifikasi ke hakim terkait. Di mana Arianto menyampaikan ke rekannya Marcella bahwa kemudian MS menyampaikan ke Muhammad Syafi'i bahwa WG bisa membantu pengurusan tersebut perkara minyak goreng. Arianto, Wahyu Gunawan, dan Hakim Muhammad Arif Nuryanto kemudian bertemu di rumah makan seafood di wilayah Kelapa Gading, di mana Muhammad Arif Nuryanto meminta menaikkan tawaran dari 20 miliar menjadi 60 miliar rupiah. Di mana Muhammad Arif Nuryanto kemudian menyampaikannya, di mana Muhammad Syafi'i dari pihak korporasi Wilbar Group kemudian mengiyakan hal tersebut. Uang akan diserahkan dalam bentuk mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura. Sebegitu mudahnya ya menyerahkan uang, jumlahnya gak kaleng-kaleng gitu, 60 miliar rupiah. Tarifnya luar biasa tinggi, di mana M. Syafi'i ini pemirsa menghubungi Arianto kemudian untuk mengantar uang tersebut ke rumah Wahyu Gunawan Panitra Muda di klaster Ebony di Cilincing, Jakarta Utara. Penyerahan uang tersebut pun senilai 50.000 dolar Singapura. Arif menunjuk 3 majelis hakim untuk menangani perkara tersebut yang terdiri dari Juyamto, kemudian Agam Syarif Baharudin sebagai anggota dan Ali Mutarom sebagai hakim ad hoc. Setelah surat penetapan sidang terbit, Arif memanggil Juyamto dan Agam untuk memberikan uang dalam bentuk dolar. Ini kemudian diatur sedemikian rupa beberapa waktu setelahnya Arif kemudian kembali menyerahkan uang dalam bentuk dolar kepada Juyamto yang bisa dikonversi ke rupiah, nilainya bahkan mencapai 18 miliar rupiah yang diberikan kepada 1 orang, Juyamto, dan kemudian untuk Agam ini sebesar 4,5 miliar rupiah dan untuk Ali Muhtarom sebesar 5 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan berapa yang diterima oleh setiap orang tersebut. Ini baru 1 kasus loh ini loh. Ini baru 1 kasus pemirsa. Ketika ketiga hakim mengetahui tujuan dari penerimaan uang Agam agar perkara diputus onslak dan hal ini menjadi nyata ketika tanggal 19 Maret perkara korporasi minyak goreng diputus onslak oleh majelis hakim. Jelas sekali kalau kita lihat dari kronologi bagaimana kemudian ada permintaan tambahan tarif di sana, godaan yang begitu besar nampaknya sebagai hakim Pak Maru. Ini juga Anda rasakan tidak beberapa waktu pada saat Anda menjabat? Ya kalau kita di Mahkamah Konstitusi tekanan seperti itu hampir tidak ada lah ya, meskipun ada beberapa kasus yang tampaknya misalnya Pak Akil tertangkap juga Pak Patrialis dan lain sebagainya yang ada kaitan dengan masalah-masalah individual seperti pilkada dan lain sebagainya, itu ya sama dengan perkara-perkara hampir yang dihadapi oleh pengadilan negeri. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang nampak bahwa pembinaan yang dilakukan itu seolah-olah terhenti pada waktu ketika seorang hakim itu dinilai, yang saya lihat dari datanya Ketua Pengadilan Selatan yang dikatakan dia merupakan hakim teladan, role model dengan seluruh unsur-unsur yang sudah dipertimbangkan. Role model Pak Maru? Role model yang dikatakan itu,
Dan ternyata akhirnya dia yang juga menerima dan menjerumuskan hakim-hakim anggotanya. Jadi banyak faktor yang harus ditata ini. Oleh sebab itu saya menyerukan sebenarnya berhenti dululah ini proses peradilan, terutama di Mahkamah Agung. Kita menilai dulu apa yang salah. Yang salah ini juga adalah ada konsep yang dikatakan bahwa independensi hakim dan imparsialitasnya itu seolah-olah merupakan satu tameng atau benteng dengan mana mereka tidak boleh dilihat. Padahal sesungguhnya tanpa menembus independensi itu dengan monitoring, evaluasi, pembinaan secara terus-menerus, kemudian melakukan pengawasan dalam bentuk segala bentuk termasuk dengan mystery shopping yang terkenal itu di negara-negara maju, itu harus bisa kita lakukan sehingga kita bisa melihat dari waktu ke waktu perubahan hakim itu. Apalagi kita mengenal juga kultur di kalangan hakim secara internal itu, independensi hakim itu hanya kalau secara internal agak lemah karena budaya yang ditimbulkan bahwa seorang ketua itu sepertinya memiliki keistimewaan lebih, sehingga Anda perhatikan tadi ya, bahkan ketua yang memberi uang kepada anggota kan, dan itu adalah merupakan indikator bahwa independensi hakim itu terhadap pimpinannya tidak ada. Dan ini merupakan salah satu yang harus dievaluasi. Kultur demokratisasi di kalangan hakim harus ditumbuhkan dan merupakan suatu hal yang tidak boleh kita lepaskan bahwa sekali dilakukan akan berhenti. Tapi ini kontinu terus menerus. Kalau kita lihat kronologi tadi kan cukup miris saya Pak bahkan membacanya begitu ya. Bahwa sebegitu mudahnya kah kemudian sistem peradilan kita, keadilan negeri ini bisa dijual belikan, bahkan diatur sedemikian rupa, tarifnya bahkan dinaikkan begitu 3 kali lipat Pak. 60 miliar rupiah bukan angka yang sedikit Mas Kurnia. Ya benar sekali, bahkan kalau kita cermati dari video TV One tadi, misalnya kalau kita bandingkan gaji seorang hakim itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka ketika diletakkan di sana 3 miliar rupiah, mari kita bandingkan dengan harta, kendaraan, motor, mobil yang ada di kediamannya. Apakah kendaraan-kendaraan itu mencerminkan gaji misalnya puluhan juta rupiah setiap bulan yang dia terima? Maka dari itu penting bagi Kejaksaan Agung untuk semakin mengembangkan perkara ini, terutama untuk melihat apakah ada potensi perkara lain yang dibancaki oleh para majelis hakim ini. Apakah sekedar penerimaan terkait dengan minyak goreng? Misalnya ketika uang sudah ditemukan 60 miliar rupiah dan suap minyak goreng itu sejumlah 60 miliar rupiah, maka pertanyaannya adalah, oh berarti mobil dan motor ini terkait dengan perkara apa? Maka dari itu penting untuk dibawa ke persidangan, dilakukan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Nanti terdakwa dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa barang-barang ini bukan diperoleh dari kejahatan. Kalau tidak bisa dijelaskan, maka barang-barang itu dirampas untuk negara. Namun sebelum pembuktian terbalik, penting bagi Kejaksaan Agung untuk menelusuri, untuk mengecek perkara-perkara apa yang sebelumnya pernah disidangkan. Misalnya Mbak Maria, tadi di video TV One ada perkara yang menjadi perhatian masyarakat karena vonisnya ganjil. Ada seorang hakim yang menyidangkan penyiraman air keras Mas Novel Baswedan. Bukankah persidangan itu menimbulkan tanda tanya besar? Apakah persidangan itu dilakukan dengan seperti Pak Maru bilang tadi, ada independensi, ada imparsialitas, atau justru berbelok, atau justru berat sebelah? Itu yang harus dipotret oleh Kejaksaan Agung dan dibenahi oleh institusi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung. Mbak Maria, tidak kurang-kurang putusan janggal dibahas mungkin di TV One ini. Pertimbangan-pertimbangan misalnya dasar meringankannya itu aneh. Padahal Mbak Maria, Komisi Yudisial itu bisa melakukan eksaminasi putusan. Sehingga hasil eksaminasi itu, penilaian terhadap putusan itu dijadikan pembelajaran bagi Mahkamah Agung. Sayangnya, rasa-rasanya itu belum atau jarang dilakukan kerjasama, koordinasi, sinkronisasi antara KY dan Mahkamah Tapi Agung. ini penting kan Pak Maru kan? Oh sangat penting. Jadi misalnya seperti ini. Kalau kita menilai satu putusan
tanpa menyentuh independensi mereka, kita bisa melakukan apa yang dikatakan legal audit, apa yang dikatakan monitoring evaluasi. Jadi kalau hakim itu sudah ditentukan sebagai orang yang role model, tidak dilepas demikian saja, tetapi ada monitoring evaluasi dan mereka tidak mengetahui itu. Teknik-teknik inilah yang kita pelajari dari negara-negara maju yang seharusnya dibawa ke Indonesia ini. Tetapi apa yang saya katakan tadi bahwa 3 cabang kekuasaan di kehakiman itu, MA, MK, dan Komisi Yudisial harus melakukan konsolidasi. Kenapa betul. Sulit sih Pak selama ini? Ya masing-masing egonya kan. Ego sektor. Misalnya Mahkamah Agung ini siapa sih ini? Dia belum mengakui betul itu sampai sekarang Komisi Yudisial. Oleh karena itu kalau saya psikologis mengatakan bahwa ketua KY itu harus diangkat ex officio ketua Mahkamah Agung atau ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga hakim-hakim ya tidak bisa mempersoalkan kalau misalnya dia diperiksa tidak bisa menolak. Oleh karena itu kita belajarlah dari banyak apa yang terjadi. Itu yang mungkin kita harapkan semua, sinergitas antar lembaga untuk kemudian hal ini semoga tidak terjadi lagi, sistem pengawasan yang juga betul-betul dijalankan Pak Maru dan juga Mas Kurnia. Saat lagi kita akan lanjutkan usai jeda untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Maru nampaknya cukup mengganjal gitu Pak untuk saya orang awam gitu ya Pak, wakil pemirsa di rumah juga. Seperti apa sih Pak, nampaknya kok semudah itu ya, apa tawar-menawar tarif demi tarif dalam setiap kasus yang kemudian ditawarkan oleh setiap hakim, bahkan juga kemudian tadi seperti kita lihat itu bukan kemudian ditawarkan oleh empunya perkara, tapi justru hakim bisa menego tarif tersebut. Semudah itukah Pak Maru? Ya. Apakah kemudian seperti apa sih Pak proses negosiasi antara hakim, kemudian kalau Pak Maru bisa bercerita pada saat pengalaman Anda menjadi hakim MK? Ya kalau di MK itu hampir tidak ada hal-hal semacam itu ya, karena memang kodiknya agak ketat lah ya, kecuali kalau di dalam perkara-perkara yang boleh dikatakan ada kepentingan individual seperti pilkada dan juga godaan ada kan pasti ada ya Pak ya. Itu ya sama lah dengan di pengadilan negeri seperti itu, sehingga kita lihat itu di seluruh dunia tidak ada ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap dan hakim konstitusi seperti yang terjadi. Kalimat menggoda seperti apa sih itu Pak Maru? Ya saya kira itu biasalah kan, lawyer itu sudah tahu lah itu kan, Pak tolong Pak kan gitu. Jadi kalau ada sambutan dari sana, misalnya bisa ditanya berapa duitnya kan, berapa ya kan, wah kecil kan misalnya. Jadi hal-hal semacam itu. Di Indonesia itu biasanya ya, hal seperti itu ya. Kalau misalnya pengawasan itu kurang, apa yang dikatakan tadi seperti monitoring. Jadi kalau di dalam sistem marketing juga ada yang disebutkan mystery shopping, yang punya barang itu langsung ke lapangan melihat apa sebenarnya yang terjadi. Nah itu yang kalau di peradilan bisa misalnya kita tanamkan lawyer di dalam satu proses, ikut di dalam seperti apa yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung punya akses, ya kan, karena mereka yang penuntut umum dia mengetahui semua itu, termasuk tadi itu ketika tertangkap HP-nya Zarov. Maka bisa terlihat semua apa yang dikatakan catatan-catatan yang merujuk kepada terjadinya proses penyuapan itu. Oleh karena itu sebenarnya tertangkapnya Zarov sungguh-sungguh harus menjadi suatu pintu masuk kita untuk membenahi ini secara menyeluruh, tersistem, dan kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak boleh tergantung hanya kepada Mahkamah Agung. Tetapi di sini inisiasi daripada Presiden sebagai pimpinan negara, dia memiliki inherent power, kewenangan melekat untuk mengatakan perbaiki ini peradilan. Bahkan ketika pemilihan ketua Mahkamah Agung, harus ada peran daripada presiden dalam check and balance. Apakah memang betul dia ini bagus? Kita lihat dulu misalnya apa dia punya program untuk membersihkan ini, bagaimana dia caranya memperbaiki peradilan sehingga bukan hanya soal angka. Jadi di Mahkamah Agung, sorry itu saya kalau didengar kawan-kawan di Mahkamah Agung jangan marah, dia sekarang berpusat kepada angka. Jadi tahun 2024 dibanggakan 30.000 perkara putus di Mahkamah Agung dan tidak ada tunggakan. Tapi kalau kita teliti kadang-kadang waduh, 1-2 baru kita lihat sedikit ini bukan karyanya Hakim Agung ini.
Jadi bayangkan keadaan seperti itu terjadi. Oleh karena itu reformasi ini banyak menyangkut reorganisasi, restrukturisasi, konsolidasi antara MK dengan MA, sehingga Mahkamah Agung itu hanya betul-betul memeriksa putusan-putusan yang memiliki nilai hukum untuk menjadi jurisprudensi yang menutup semua kekurangan hukum. Kalau sekarang kita mau menyerahkan kepada mereka bagaimana? Dan satu lagi yang saya katakan ini, kalau kita menegur juga atau janganlah begitu kawan-kawan itu kan, Bapak lugu kali di atas juga main semua katanya. Waduh, tersistem itu tadi Anda sampaikan. Maka dari itu Pak, kok nampaknya ya Pak ya, kita ingin membayangkan sebuah reformasi dunia peradilan kita, kok nampaknya jadi pesimis kalau saya melihatnya gitu Pak. Kalau melihat sekarang ini, kalau dikatakan sudah kehilangan kepercayaan terhadap peradilan, bahayanya itu adalah rakyat itu mengambil keadilan itu di tangannya sendiri. Itulah namanya main hakim sendiri. Kalau Anda perhatikan tidak percaya peradilan, kalau pencuri ini dibawa ke pengadilan, kita bakar saja di sini. Itulah bahayanya menjadi dia anarki. Oleh karena itu, ya kita menyerukanlah para pemimpin ini, bukan hanya Mahkamah Agung, MK juga, Komisi Judisial, dan saya sih Pak Presiden sama DPR harus juga melakukan upaya memikirkan ini, dan kalau boleh ya berhenti dulu Mahkamah Agung memutus perkara, kita bicara dulu semua, benahin dulu semua, karena nanti sia-sia kalau orang tidak percaya kepada putusan kita, bagaimana jadinya negara hukum kita. Kalau bisa juga satu lagi ya, singkat Pak, kalau tidak percaya kepada sistem hukum dan peradilan, bahwa itu adalah suatu infrastruktur yang tidak bisa diraba dalam pembangunan ekonomi, maka kita akan tidak tahu kemana masa depan kita. Tak terarah kita Pak. Tak terarah. Ya, terlebih Mbak Maria, apa yang dijadikan bancakan korupsi oleh 3 orang hakim dan 1 pejabat struktural pengadilan itu adalah perkara korupsi yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak. Minyak goreng. Masyarakat saat itu kelangkaan minyak goreng, ternyata ada praktik korupsi di sana. Pengadilan tipikor, hakimnya hakim ad hoc tipikor misalnya, menyidangkan perkara korupsi, justru penentu keadilannya terlibat praktik korupsi. Saya sepakat dengan Pak Maru tadi, harus ada alarm yang didengarkan oleh Mahkamah Agung untuk berbenah. Tinggalkan ego sektoral, undang Komisi Yudisial, undang perwakilan masyarakat sipil untuk membicarakan bagaimana reformasi peradilan ke depan. Tentu juga kita butuh dukungan politik, baik dari DPR maupun Presiden sebagai kepala negara. Ada beberapa hari lalu Mbak Maria, saya dengar usul misalnya jangan pusatkan hakim di Pulau Jawa, edarkan hakim di daerah-daerah. Tentu itu bukan solusi. Makin bahaya nampaknya. Persoalannya bukan penentuan hakim di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, karena praktik korupsi peradilan pun mungkin bisa terjadi di daerah pelosok. Karena ini sudah menjadi common sense masyarakat untuk melihat rasa keadilan itu harus ada harga yang dibayar untuk memperoleh keadilan. Apalagi Mbak Maria, problem di Indonesia, putusan hakim itu harus dianggap benar. Sekalipun pertimbangannya ngawur begitu. Kalau tidak sepakat silahkan uji di tingkatan selanjutnya, banding kasasi. Tarifnya tinggi Mas. Lalu bagaimana ketika kita melihat proses peradilan yang diwarnai dengan praktik korupsi, seolah-olah pertimbangan hukumnya didasarkan atas pertimbangan yuridis, ternyata ada praktik korupsi di sana. Dan ini penting ke depan untuk pengawasan masyarakat dan menggedor keberanian Kejaksaan Agung untuk mengembangkan perkara ini. Ada satu juga selain suap gratifikasi, ada potensi pencucian uang Mbak Maria, yang harus juga diusut. Tadi kendaraan-kendaraan tadi, pertanyaan sederhana Mbak Maria, kendaraan tadi itu atas nama siapa? Itu dia. Atas nama siapa mobil mewah Ferrari tadi misalnya? Kalau atas nama orang lain, kenapa diparkir di rumah hakim itu? Maka harus ditelusuri apakah ada upaya untuk menyamarkan aset hasil kejahatan. Bukan untuk mencurigai juga sebenarnya, tapi justru untuk mengklirkan. Untuk mengklirkan. Ketika itu terjadi Mbak Maria, maka praktik pencucian aktif, pasif itu sudah terjadi dan harus
dilampirkan Kejaksaan Agung dalam surat dakwaan nanti kalau seandainya ada. Seandainya ada, itu dia. Jangan sampai kemudian bersih-bersih gerbakan ini hanya di awal saja, Mas Kurnia. Setuju. Di akhir juga harus seperti itu ya. Saya ingin bertanyakan satu terakhir ke Pak Maru. Kalau kemudian ini saya tanyakan ke Mas Kurnia mungkin biasa saja. Tapi kalau saya tanyakan kepada seorang hakim, ini hakim-hakim semacam ini, Pak. Selayaknya dihukumnya seperti apa nih, Pak Maru? Iya, kalau saya sih mencoreng nama hakim semuanya, itu cukup berat lah ya. Tetapi tidak usah kita bicarakan tentang apa yang dikatakan seperti sekarang ini hukuman mati dan lain sebagainya. Karena kita lihat di Inggris tahun abad-abad 16 pencuri pun dihukum mati semua, tapi tidak berhenti pencuri. Jadi kondisi yang terjadi di lingkungan ini yang menjadi perhatian kita, dan menurut saya pembinaan hakim itu memang tidak bisa berhenti, bahwa mereka itu adalah wakil-wakil Tuhan yang dikirimkan atau ditentukan untuk memberi keadilan kepada rakyat. Kalau itu bukan panggilan jiwa dia, oleh karena itu seleksi hakim itu dari hulu sampai dari hilir sampai hulu itu memang harus sudah tegas mencari. Sepakat, Pak Baru. Saya ingat itu ada hakim agung Amerika itu tahun 30-an. Dia mengatakan tidak ada jaminan keadilan sebenarnya kecuali kepribadian hakim itu sendiri. Jadi kepribadian itu tentu kepribadian yang baik, yang mencintai keadilan. Itu dia, Pak. Inilah yang harus dipedomani juga. Sekarang ini kan lagi rekrutmen ini Komisi Judisial Hakim Agung, supaya diperhatikan betul. Sepakat, Pak Baru. Jangan sampai kemudian kasus seperti ini kita dengar kembali. Kita ingin tentu Pak sebagai masyarakat tanah air, kita ingin melihat hakim-hakim kita yang kemudian adil, jujur, mempunyai integritas yang cukup tinggi, bertanggung jawab, dan juga kemudian bersikap tak memihak. Karena ini wakil Tuhan, Pak. Kita harus bergantung kepada siapa lagi dalam hal keadilan atau tidak, kepada para hakim yang harusnya menjunjung tinggi keadilan. Terima kasih banyak Mas Kurnia, Pak Maru, terima kasih atas waktunya. Dan sayang sekali juru bicara MA Prof Yanto hingga saat ini tak dapat bergabung dalam diskusi kita karena terkendala sedang dalam perjalanan tadi beliau. Terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam.